Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal bacain alur cerita anime yang berjudul Round 40 Otoko no Isekai Suhan. Anime ini rilis tahun 2025. Genrenya fantasi, harem, isekai, dan juga shonen. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dibuka dengan seorang om-om paruh baya umur 38 tahun bernama Kenichi. Beliau aktif sebagai pekerja kantoran. Dia juga orangnya suka dengan belanja online. Ada satu waktu di mana ketika beliau sedang masak, tiba-tiba saja dia terseret ke dunia lain. Kenichi berada di hutan belantara yang tidak ia kenal. Di sana juga terdapat tengkorak lengkap dengan jirah dan pedangnya. Si Kenichi ketakutan, terus dia iseng buka statusnya. Yang dimana cuma ada item box sama Shangri-La atau situs online shop. Tidak ada tulisan HP ataupun MP. Dia buka dulu item boxnya yang masih kosong, terus coba masukin sesuatu ke dalam box itemnya tersebut dan berhasil. Dia otak-atik sana-sini, nampak udah makin lihai. Tak lama kemudian Kenichi kelaparan. Dia pengen makan, tapi tidak ada uang. Mau jual rumput yang tadi ia masukkan pun tidak bisa alias tidak laku. Sampai akhirnya dia punya ide untuk menjual jirah dan pedang yang ada di tengkorak tadi. Pas dia jual lumayan harganya mahal banget. Kenichi bisa membeli banyak makanan beserta yang lainnya. Setelah selesai dengan makannya, si Kenichi mencoba untuk mencari jalan buat keluar dari hutan itu menggunakan sepeda. Yang ada kompasnya, itu pun dia beli. Pokoknya uang jirah dan pedang tadi ia belikan untuk barang-barang yang menurutnya penting. Macam teropong, terus alat masak dan yang lainnya. Kebetulan hari udah sore. Pada saat itu Kenichi makan terlebih dahulu. Ketika dia sedang enak-enakan makan, Kenichi kedatangan tamu tak diundang, yakni monster serigala. Kenichi langsung panik harus menggunakan apa mengusirnya. Alhasil dia membuka online shop dan dia membeli petasan gitu. Kenichi lempar-lempar ke serigala tersebut namun kagak mempan. Terus dia membeli sebuah ketapel yang bisa mengusir itu serigala. Barulah pakai cara itu serigala tersebut mau mundur. Sementara Kenichi cepat-cepat pergi dari sana. Sampai di mana si Kenichi tidak sengaja tertidur di rerumputan yang sangat lebat. Bangun-bangun dia berada di tepi hutan. Dia cek menggunakan teropong. Ternyata emang benar. Dia berhasil keluar soalnya kota sudah terlihat dari sana. Maka dari itu dengan cuaca yang gerimis, Kenichi cepat-cepat keluar dan kagak sengaja di sana dia bertemu dengan seorang pedagang yang mengajaknya bareng ke kota bernama Dahlia. Kenichi aneh sama bahasanya yang sama dengan dia. Karena kagak bisa menolak, akhirnya dia ikut. Lumayanlah gratis. Orang itu bertanya soal tujuan Kenichi. Dia cuma bilang kalau Kenichi mau berbisnis di kota itu. Di sampingnya terdapat pengamen jalanan yang mempunyai item box juga. Beliau memainkan entah alat musik apa, kita sebut saja gitar, di tengah hujan rintik-rintik seperti ini. Inilah awal dari perjalanan Kenichi di dunia yang berbeda. Apa yang akan dia lakukan di tempat seperti itu? Ketika sudah sampai di kota, Kenichi membantu menurunkan barangnya sebagai bentuk terima kasihnya. Karena udah dikasih tumpangan. Tidak cuma itu, dia dikasih lada. Yang tiba-tiba orang tersebut mengatakan kalau transaksi rempah-rempah itu sangat tidak boleh dilakukan. Apalagi si Kenichi tidak terdaftar di serikat ini. Kalau ketahuan bisa bahaya. Awalnya Kenichi yang mau ngasih itu lada secara gratis malah dibayar sama orang itu. Dan harganya sangat tidak main-main, mahal banget. Padahal cuma lada doang. Selanjutnya Kenichi ke sebuah penginapan untuk menjadi tempat tinggalnya untuk sementara waktu.
Di sana ada resepsionis bernama Azalea yang memandunya. Ketika ditanya nama si Kenichi, dia tidak bisa menulis namanya karena kagak tahu ya kan tulisannya bagaimana. Dia cuma bisa ngitung doang. 語が4つありました。本当に計算できるんだ。 Karena begitu dibantu sama si Azalea, nulis namanya. Terus Kenichi ingin Azalea mengajarinya nulis. Nanti sebagai gantinya si Kenichi bakalan memberinya kudapan. Langsung aja Azalea mau dan dia juga senang mendapatkan kudapan macam permen. Katanya kudapan seperti itu biasanya cuma dimakan di kerajaan. Setelahnya mereka berdua mulai belajar. Kata Kenichi bentuk tulisannya rada mirip-mirip dengan tulisan Jepang. Jadi tidak susah-susah amat untuk dipelajari. Selesai belajar anehnya Azalea tiba-tiba bersedia buat menjadi pacarnya si Kenichi. Padahal udah tahu sendiri Kenichi udah umur 38 tahun. Mungkin setara sama umur bapaknya. Di sana Kenichi malah gambarin si Azalea yang bikin Azalea makin kelepek-kelepek sama si Kenichi. 私が Keesokan harinya Kenichi mulai mendaftar di serikat terlebih dahulu. Di sana ketika mendaftar itu harganya mahal banget. Mungkin di angka 100 ribuan yen gitu. Alhasil si Kenichi meminta untuk dicicil dan itu bisa. Sudah tuh Kenichi terdaftar dan dia sudah bisa mulai berbisnis secara legal. Terus sebelum pulang dia mencari referensi. Kira-kira apa yang ingin dia jual nantinya. Dia melihat pasar mungkin ada sedikit celah yang dia bisa masuk, terutama jualan pisau. Yang mahal tapi barangnya kagak bagus-bagus amat. Jadinya pas pulang dari pasar itu dia ke kamarnya. Dan membuat sebuah stand gitu, walaupun ada Azalea juga yang udah sok deket banget sama si Kenichi ini. Dengan beberapa alat seperti palu dan yang lainnya untuk membuat stand dan juga jepitan pakaian. Siapa sangka dengan jepitan baju aja udah menarik perhatian si Azalea. Karena jepitan baju di dunia itu berbeda dan bentuknya pun gampang patah. Jadinya dia membeli. Kenichi menciptakan bisnis yang tidak sengaja ia buat tapi sudah bisa kecium. Ini produk bakalan laku. Selanjutnya dia mencari tempat buat jualannya. Kebetulan dia kebagian di samping emak-emak. Langsung saja dia keluarin standnya dan barang jualan yang lainnya. Nampak emang tidak semua orang mempunyai item box semacam si Kenichi. Pas baru buka, mama itu menghampirinya dan mau membeli jepitan baju. Karena kagak ada larangan beli barang sebelah dagangannya, jadi dia beli aja 5 biji. Dan harganya pun lumayan mahal. Makin lama makin banyak pembeli yang datang. Mama itu pun jadi kecipratan. Setelah itu ada yang datang lagi seseorang yang membawa pedang berpakaian rapi. Dia menanyakan pisau yang dijual sama si Kenichi. Nampak beda banget sama orang-orang yang jual. Kenichi jualnya yang bagus. Tapi orang itu menanyakan pedang apakah si Kenichi memilikinya. Dia coba cari dulu di online shop. Karena mungkin kagak sembarang orang jualan itu pedang. Tak lama kemudian dia dapat tuh. Orang tersebut langsung terkesan sama pedangnya. Cuma Kenichi menghargainya dengan 1 keping emas. Lantas itu harga yang sangat mahal. Tapi ada harga ada barang pasti kualitasnya bagus bana. Tak lama kemudian ada cewek setengah kucing yang mendekati si Kenichi. Dia datang bersama kawanannya. Kenichi yang baru melihat manusia setengah kucing gitu kaget. Karena belum terbiasa. Di sana orang itu tiba-tiba mau membeli terpal yang dipakai si Kenichi. Awalnya dia kagak jual, cuma karena mereka mau beli 3 biji, jadinya dia jual aja. Toh dia bisa beli lagi. Harga satuannya 3.000 yen. Beli 3 jadi 9.000. Dia kasih diskon 1.000. Nah orang ini bawa 2 keping perak. Otomatis kembaliannya 2 koin tembaga. Seketika pada melotot. Entah apa yang mereka inginkan, untung saja orang tadi mengatakan kalau hitung-hitungannya tidak salah. Habis itu mereka pergi.
Kata si emak, emang manusia setengah kucing gitu kurang bisa dalam menghitung. Selesai berdagang, Kenichi kembali ke penginapan. Dia memperpanjang masa inapnya dari yang sehari jadi ditambah 4 hari. Kenichi udah lumayan untung dari dagangannya. Sekalian si Kenichi mencoba untuk mempelajari gimana caranya biar sistemnya bisa seperti di Jepang. Dia masih belum mengenal sepenuhnya tentang perbisnisan di tempat itu. Di sisi yang lain, ada seorang pelayan yang tadi beli jepitan baju diberikan kepada atasannya. Dia sangat terkesan dengan jepitan bajunya. Pelayan itu bakalan beli lagi. Tapi ini anak pengen menjualnya juga karena pasti menguntungkan. Dia langsung pergi kepada bapaknya, siapa sangka dengan cuma jepitan baju bisa laku keras. Di sisi lain terdapat bocil yang sedang menangkap burung lalu membakarnya. Dia kelihatan kelaparan banget. Tak lama pas dia lagi makan, ada suara yang bikin dia langsung kabur dari tempat itu. Singkat cerita, terlihat di kota Dahlia masih aman dan juga tentram. Hari itu, si Kenichi menambahkan jualannya dengan berjualan kalung. Dia tidak bisa memberitahu di mana dia mendapatkan kalung tersebut. Menurutnya, itu rahasia perusahaan. Ini kalung semacam kaca yang dibentuk jadi seperti permata. Tak lama kemudian, ada yang datang, yakni pelayan yang kemarin beli jepitan baju. Di sana dia mau membeli lagi. Kali ini dia mau beli 100 biji. Seketika Kenichi kaget mendengar belinya sebanyak itu. Lumayan jepitannya laku keras dan untung banyak. Terus si pelayan melihat kalungnya tersebut. Si Kenichi memberitahu kalau itu bukan permata. Si pelayan agak tertarik dan ingin memisahkan kalung itu untuknya. Habis itu dia pun pulang lagi. Tak lama kemudian ada yang datang lagi, yakni para manusia setengah kucing yang kini mereka ke situ. Bukan mau mencari barang melainkan rempah-rempah. Orang itu bisa tahu kalau Kenichi memiliki rempah-rempah. Mereka ingin membelinya. Namun sayangnya dalam aturan tidak boleh memperjualbelikan rempah-rempah. Nanti ketahuan bakopa bisa berbahaya. Entahlah ini bakopa itu apa coy. Yang tahu komen di bawah ya. Mereka sampai memohon-mohon kayak gitu, tetap saja Kenichi kagak ngasih. Orang-orang yang ada di sekitarnya pun menyuruh mereka untuk tidak seperti itu, karena bisa bikin si Kenichi kagak nyaman. Karena mereka kekeh jadinya si Kenichi cari cara lain, yakni dengan meneraktir mereka makan menggunakan rempah-rempahnya. Seketika pada senang, dia ngajak buat ke tepi sungai di luar kota masaknya. Si emak itu pun mau ikutan juga. Langsung saja mereka gasken ke tepi sungai. Sesampainya di sana, si Kenichi membeli banyak bahan-bahan dan juga alat masak, seperti sayur, wajan, dan yang lainnya. Sepertinya di dunia itu mereka tidak mengenali akan wortel, kentang, dan yang lainnya. Para manusia setengah kucing itu menangkap ikan biar ada tambahan. Setelah selesai masak, pas dicobain sama orang-orang itu nampak enak banget. Orang-orang ini tidak tahu diri banget coy. Udah dikasih makan gratis malah minta minuman untuk bisa menetralisir atau minuman penutup makanan. Tapi Kenichi di sana memberikan minuman tersebut. Harusnya Kenichi agak rugi sih ngasih gratis mereka makan. Di sana juga Kenichi berkenalan sama kucing-kucing tersebut. Lalu habis itu mereka pada mandi terus dilanjut sama tidur di tepi sungai. Keesokan harinya si Kenichi pulang ke kosannya. Azalea merasa bete banget karena dia tahu si Kenichi baru pulang dan tidur sama cewek kucing. Kenichi kagak bisa ngelak karena di bajunya terdapat banyak bulu kucing. Habis itu dia kembali berdagang. Dia masih bertanya-tanya apakah si Azalea marah kepadanya. Cuma dia kagak mau memikirkan itu, dia fokus untuk menjadi kaya raya. Tak lama setelah itu ada yang datang seorang putri bernama Primula yang sangat mempesona. Dia datang bersama pelayan yang kemarin. Dia ke sana mau ngambil kalung yang dia simpen dulu.
Dia langsung membayarnya yang seharga 6 keping perak. Primula terkesan dengan kalungnya itu, lalu dia ngajakin si Kenichi untuk bertemu dengan bapaknya. Soalnya bapaknya itu pemilik perusahaan dagang bernama Malo. Kenichi merasa ini jadi kesempatan bagus untuk bekerja sama dengan perusahaan besar. Alhasil dia mau ikut. Dia naik kereta kuda yang mewah banget. Dia juga baru pertama kali, tapi katanya kereta kuda bangsawan lebih bagus dibandingkan ini. Mereka memperlihatkan jepitan baju yang mereka buat, yang nampak tidak seperti yang si Kenichi punya. Bentuknya beda jauh banget. Dia memberitahu kalau bikin kayak begitu butuh alat-alat yang modern. Tak lama mereka sudah sampai di rumahnya yang lumayan gede. Tapi tetap aja dia merendah, katanya rumah bangsawan lebih gede daripada ini. Habis itu dia bertemu dengan Bapak Malo dan memperlihatkan dagangannya, terutama kalung yang tadi. Malo menanyakan apakah dia mempunyai item box. Dia bilang saja punya. Mereka taunya itu kalung muncul dari item box. Padahal aslinya dia beli di online shop, yang harganya ecek-ecek. Langsung saja kepada intinya, bahwasannya si Malo ingin bekerja sama dengan si Kenichi untuk menjual dagangannya. Kenichi kagak masalah. Dia boleh beli ke si Kenichi dengan harga murah. Nanti dia bisa jual lebih mahal. Tapi Malo kagak enak kalau seperti itu. Untungnya bakalan jauh banget. Jadi supaya saling menguntungkan, Malo ngajak buat membagi keuntungannya masing-masing 50%. Kenichi langsung setuju dengan itu. Tanpa pikir panjang dia menerimanya. Barang ecek-ecek bisa dijual mahal. Bahkan si Primula mau membayar itu kalung sebanyak 10 koin emas yang setara jutaan yen. Kenichi dengan senang hati mau. Setelah dia mendapatkan banyak uang tanpa ia sadari saldo dia nyentuh 8 digit. Saatnya dia memikirkan untuk masa depannya. Kenichi berencana mau bikin rumah di luar kota alias di hutan. Walaupun udah diwanti-wanti sama si Azalea untuk tidak ke sana karena berbahaya, tapi Kenichi tetap mau di hutan. Lagian kagak jauh juga dari gerbang utama. Jadi harusnya masih aman. Kenichi langsung OTW dan mulai dengan membuat jalan. Pertama-tama dia membeli mesin rumput gitu. Selesai membuat jalan, selanjutnya dia mulai menebang pohon menggunakan gergaji mesin. Dengan bekerja sendirian tentunya harus memiliki tenaga yang ekstra untuk menebang, apalagi ada pohon yang gede-gede. Selesai menebang, dia mau menyimpannya, tapi pas mau disimpan itu kagak bisa, karena kegedean. Dia potonglah per 10 meter baru bisa dimasukkan ke dalam item box. Karena udah sore juga, Kenichi mau lanjut lagi besok. Pagi harinya, Kenichi berusaha untuk menyingkirkan akar-akar pohon-pohonnya. Kelihatan susah banget kalau dikerjain sendiri. Apalagi itu banyak ya kan. Dia tidak bisa. Karena kesal, Kenichi refleks membeli ekskavator bekas yang harganya nyentuh 1 juta yen. Dia berasa boros banget, apalagi itu ekskavator kagak bisa nyala karena belum ada bahan bakarnya. Dia coba cari di online shop. Ada, tapi mahal harganya. Karena udah all in, mau nggak mau dia beli aja sekalian. Dia juga membeli diesel untuk supaya bisa mengaliri listrik. Kenichi berhasil memunculkan energi listrik untuk yang pertama kalinya di dunia itu. Habis itu, dia mandi. Kenichi mempunyai permasalahan dengan serangga yang terus mengganggunya. Jadi kasih saran sama si Azalea buat beli batu sihir pengusir serangga. Dia datengin tempatnya. Ternyata yang jual itu seorang penyihir. Kenichi langsung saja bilang kebutuhannya yang dimana. Untuk batu sihir itu lumayan mahal, yakni 3 keping perak. Kenichi cari cara lain biar agak murahan, yakni dengan menjual jeruk kepadanya.
Alhasil harganya kena diskon. Setelah itu dia kembali ke stand-nya. Dia di sana melihat banyak foto-foto buronan, terutama bernama Saga. Katanya itu yang paling terkenal di kota ini. Di sisi lain, bocil yang kemarin itu dibeli seseorang gitu. Dia dikumpulkan dengan orang-orang yang lain yang berada di kereta kuda. Namun di pertengahan jalan mereka ada yang nyerang, yakni orang bernama Saga tadi. Esoknya lagi barulah dia mulai beraksi menggunakan ekskavatornya, yang pastinya lebih efisien. Dia mempunyai impian untuk bisa bertahan lebih lama di dunia itu. Tapi, sekarang uangnya sedang menipis, jadi Kenichi harus kembali mencari uang. こうという大物を買ったせいで少々残高が寂しくなってしまった。 Singkat cerita, Kenichi menawarkan barang yang lain lagi. Kali ini bahan makanan seperti gula. Dia mengira bakalan laku, ternyata tidak. Barang seperti ini suka dijual di kekaisaran. Mereka tidak ada hak untuk menjualnya. Terus pas dikeluarkan barang perhiasan baru pada senang. Kenichi mendapatkan uang 3 juta yen dari penjualan perhiasan itu. Dan dia langsung membeli sebuah rumah kabin yang menurutnya murah, yakni 1,7 juta yen. Dia kira bakalan langsung jadi. Ternyata dia lupa membaca deskripsi kalau itu rumah harus dirakit sendiri. Karena sudah kepalang beli, dia pun merakitnya seorang diri. Berhari-hari dia sendiri yang ujungnya ada yang ngebantuin para manusia kucing yang mereka saling membantu satu sama lain. Sampai pada akhirnya setelah hampir sebulanan rumah kabin itu pun udah jadi. Tapi belum ada listrik. Dia bingung ngambilnya gimana. Yalei orang yang pertama nginep di rumahnya si Kenichi. Sudah berhari-hari si Kenichi tidak bergadang yang bikin si Primula khawatir. Untungnya ada Miale yang memberitahunya. Sementara si Kenichi masih sibuk ngurus rumah. Dia membuat bedengan dan mau menanam sesuatu di sekeliling rumahnya. Dia juga menambahkan tempat mandi dadakan yang dibuat dari drum. Namun dia harus bolak-balik ngambil airnya yang lumayan cukup jauh. Untuk listrik, Kenichi membeli panel surya gitu. Kemungkinan dia jadi orang pertama yang mandi air panas di dunia itu. Pagi harinya, Kenichi jalan-jalan di hutan. Sama kemudian ada yang menyerangnya, entah mereka mau apa yang akan menyerangnya begitu. Karena kesal dia serang balik menggunakan ketapel dan juga petasan. Habis itu dia tabrak menggunakan ekskavator. Ketika Kenichi mau pulang, dia menemukan kucing hutan yang terkena serangan musuh tadi. Alhasil karena mempunyai rasa kemanusiaan, dia membantunya dan mengobati menggunakan antiseptik dan juga salep. Habis itu dia bawa dah ke rumah untuk disembuhkan. Di sisi lain, Saga mendapatkan cuan dari bawahannya. Nampak ini orang seorang perampok. Esok harinya Kenichi menanyakan kepada penyihir cara menyembuhkan hewan. Namun kagak ada ilmu sihir penyembuh. Nanya ke si nenek pun dia tidak tahu menau. Sampai pada akhirnya sama si Miale ditemenin ngerawat biar dia cepat sembuh. Setelah beberapa hari akhirnya kucing hutan itu udah sehat kembali. Dia mengganggu si Kenichi yang sedang tidur. Terus dia pun karena sudah sehat, kucing tersebut pergi ke tempatnya lagi. Tak lama kemudian datanglah si Primula yang cemas banget sama si Kenichi. Karena kagak dagang-dagang, makanya dia ke situ atas pemberitahuan dari si Miale. Dia terkesan dengan tempat tinggalnya, melihat ada mobil besar di sana membuat si Kenichi harus berbohong. Kalau itu adalah familiarnya, dia seorang penyihir katanya. Terus pemandian dia yang baru bikin langsung dipakai sama si Primula. Dia terkesan banget sama pemandian drum seperti itu. Primula kagak akan pulang, dia mau nginep di rumahnya si Kenichi. Walaupun kasurnya ada satu, dia tidak peduli. Setelah mandi si Kenichi memberinya handuk atau apa disebutnya ya. Dia yang baru pertama kali langsung ingin menjualnya kembali. Terus dikasih baju tidur pun dia ingin langsung menjualnya. Kenichi tidak bisa soalnya akan menjadi masalah nanti kalau berurusan dengan kekaisaran. Di tengah lagi mengobrol, Kenichi diam-diam menggambarnya kayak begitu. Habis itu mereka pun tertidur.
Kenichi sengaja memisahkan diri biar dia kagak banyak ikut campur dengan si Primula. Keesokan harinya Kenichi mengantar si Primula pulang. Kenichi merasa kalau dia akan dimarahi sama bapaknya. Namun ternyata malah kebalikannya. Dia meminta maaf karena putrinya sudah merepotkan si Kenichi. Lalu di sana si Kenichi memberikan baju handuk dan baju tidur tadi kepada bapaknya si Primula. Kenichi memperlihatkan baju dinas yang cocok buat cewek, namun tidak diperbolehkan sama bapaknya si Primula. Tak lama ada pelayannya datang membawa banyak buku akuntansi. Nampak bisnisnya berjalan sangat lancar. Di sana terdapat kejanggalan karena Malo mempunyai pompa air yang berada di dunianya si Kenichi. Kenichi merasa kalau di kekaisaran ada orang yang masuk dari dunia lain yang sama dengan dia. Jadi Kenichi bisnisnya semakin sempit kalau warga situ udah tahu barangnya. Alhasil dikasih lihatlah gambar sepeda yang dia beri nama Draishine. Mereka ngakak gitu kan karena belum tahu soal sepeda. Setelahnya si Kenichi pulang. Selang beberapa hari si Primula balik lagi ke sana. Katanya dia mau perjalanan bisnis selama beberapa bulan. Harusnya dia tidak ke rumah si Kenichi dulu dan bersiap-siap. Dia sengaja nginep biar ada perpisahan mungkin dan juga dia ingin baju dinas kemarin. Namun kagak dikasih sama si Kenichi. Kelihatan Primula suka banget sama Kenichi namun dianya kagak mau. Dia menyuruh Primula untuk mencari orang yang sepadan bukan om-om macam dia. Tapi Primula kekeh maunya om-om ini. Jadi untuk perpisahan Primula meminta tidur bareng. Dikasihlah ya kan sama si Kenichi. Keesokan harinya ketika Primula udah balik tiba-tiba ada yang datang lagi. Yakni si Paul, orang yang pernah beli pedang sama si Kenichi. Dia yang seorang kesatria cuma mau ngecek doang. Terus dia melihat ada panel surya yang tentu Kenichi kagak mau bilang itu penghasil listrik. Dia bilang kalau Kenichi adalah seorang penyihir. Karena dia takut si Paul mulutnya ember, dia kasih baja kepadanya. Biar dia bisa tutup mulutnya soal si Kenichi. Soalnya kalau ketahuan kekaisaran bisa berbahaya. Paul juga mau ngasih informasi kalau di kekaisaran telah bisa membuat sebuah mayones. Mayones tersebut dipakai untuk mengalahkan naga. Seketika Kenichi makin yakin kalau ada di kekaisaran itu terdapat orang yang dari dunia yang sama dengannya. Setelah sebulan lamanya si Kenichi tidak melihat si Primula lagi karena perjalanan bisnis. Tak lama dia dapat kabar kalau si Primula telah diculik oleh orang buronan bernama Saga. Bapaknya nangis-nangis meminta bantuan kepada masyarakat untuk menolong putrinya. Namun tidak ada satupun orang yang bersedia karena menurut mereka Saga sangat kuat dan mempunyai 50 prajurit. Karena si Kenichi merasa iba entah kenapa dia menerima permintaan si Malo untuk menolong si Primula. Kenichi meminta uang untuk mengumpulkan senjata untuk melawan si Saga nantinya. Di sana si Kenichi membeli truk gitu. Walaupun udah dikasih uang untuk membeli peralatan perang, namun tidak ada orang yang mau ikut dengannya. Padahal kalau berhasil ngalahin si Saga uangnya besar banget. Tak lama kucing hutan yang kemarin mau membantu. Begitu juga manusia kucing yang tidak berhenti berbalas budi kepada si Kenichi. Terus si kesatria Paul juga mau ikut. Baja yang kemarin dikasih sama si Kenichi dijadikan pedang idamannya. Terus si kakek penyihir juga mau ikut. Walaupun udah sepuh mungkin dia bisa membantu menggunakan sihirnya. Begitu juga dengan rekan dagangnya si Kenichi yakni Anama. Dia yang akan memasak untuknya. Karena tidak ada lagi yang mau ikut, jadi Kenichi modal nekat doang dengan orang cuma segitu. Dia berharap bisa mengalahkannya. Sebelum itu, dia daftar jadi petualang dulu dan mengambil misi menghabisi si Saga ini. Perjalanan untuk ke markas si Saga kurang lebih 50 km. Sementara itu si Primula dimasukkan ke dalam penjara. Nampak Saga memiliki atasan yang katanya seorang bangsawan. Lama kemudian datanglah anak kecil yang memberi roti kepada si Primula. Karena anak ini kelaparan, jadi Primula memberikan roti tersebut kepadanya. Primula ngajakin anak ini untuk pergi keluar dari sana. Anak ini pengen banget, apakah dewa yang akan menyelamatkan mereka? Di sisi lain si Kenichi beristirahat dulu dan makan bersama macam biasa lah.
Saking kagak taunya makanan, orang-orang ini sangat menikmati makanan kucing. あれはももらえるかな。柔らかくてこりゃなかなかいける。 Setelah beres makan, Kenichi mengatur formasi untuk menyerang markas musuh. Pertama dia mengirim Miale untuk memantau area musuh dengan menggunakan telepon genggam seperti itu. Kenichi ngibu lagi kalau itu sebuah sihir, padahal bukan. Setelah Miale lihat nampak para penjaganya lagi pesta minum-minum, kemungkinan mereka pada mabuk. Habis itu Kenichi dan yang lainnya mulai beraksi dan meninggalkan Anama sendirian di sana. Karena dia kagak bisa ngapa-ngapain. Ketika di tengah jalan, manusia kucing tersebut memberikan sebuah buah kepada si Kenichi. Biar dia kagak gugup. Pas dia makan, entah kenapa dia jadi yang tadinya gugup. Dan tegang jadi sedikit barbar. Miale langsung mengincar penjaga gerbangnya terlebih dahulu. Habis itu si kakek sepuh yang menghancurkan gerbangnya. 知らない空へと通じるエクスプロージョン。 Setelah hancur, mereka pun berhasil masuk ke area musuh. Ini kesempatan mereka buat melawan, mumpung musuh pada mabuk. Biasanya pikirannya lagi tidak jernih. Benar aja langsung dibabat habis sama mereka. Sementara Kenichi mengeluarkan ekskavator miliknya untuk mengusir para penjahat yang makin banyak berdatangan tersebut. Mereka mengira kalau si Kenichi mengeluarkan monster, padahal bukan. Setelah para kroconya sudah ditangani semuanya, kini si Kenichi mencari keberadaan si Primula. Pas dihancurin tempat penjaranya, nampak kagak ada si Primula di sana. Ternyata Saga sudah mengambilnya lebih dulu. Dia tahu kalau Kenichi sedang mengincar si Primula. Makanya dia mengancamnya, bila Kenichi berani maju maka Primula kagak bakalan selamat. Kenichi sudah mempunyai cara untuk melawannya. Dia menyuruh si Miale mengincar si Saga. Ketika Kenichi menyenterkan laser kepadanya, pas dia senter lasernya, Miale langsung menyerangnya. Nampak terkena dada doang. Bocil tadi tanpa diduga membuat si Saga terpental dan selanjutnya Miale menghabisinya dengan satu serangan. Dengan begitu Saga berhasil dikalahkan dan Primula langsung memeluknya yang bikin Kenichi kepanasan tidak kuat. Dengan keberhasilan ini Kenichi melepaskan semua tahanannya dan membiarkan mereka mandi dan mengganti baju. Dia juga tidak lupa mengurus anak kecil tadi yang katanya namanya Anemone. Kenichi minta cukur juga. Seketika melihat gunting doang, jiwa bisnis dia meronta-ronta. Setelah mandi dan ganti baju, terlihat Anemone beda banget sama sebelumnya. Si Anama juga dijemput sama manusia kucing untuk berkumpul di sana. Dia sangat terharu karena berhasil menang. Melihat si Anemone membuatnya keinget sama anaknya yang udah meninggal. Karena sudah malam, Kenichi dan yang lainnya memutuskan buat tidur terlebih dahulu di sana. Setelah kejadian itu, mereka pun pulang dengan keadaan selamat. Malau bahagia anaknya baik-baik aja. Tidak lupa karena otak pembisnis lihat baju gitu doang, auto pengen dijual. Di sana si Kenichi membawa banyak barang-barang yang dimiliki oleh si Saga. Salah satunya adalah jarah, pokoknya dia ambil semuanya sampai ke sayuran pun dia bawa. Tidak lupa karena itu ada misinya, manusia kucing membawa semua kepala bandit tersebut biar dapat bayaran. Dan langsung aja dikasih kepada orang yang memberikan misi buronan tersebut. Total ada 52, bayarannya juga mahal banget, ditambah Kenichi menjual jarah dan juga barang yang lainnya. Jadi dia mendapatkan uang sampai 17 juta yen atau sekian ratus koin emas. Tidak lupa dia bagikan kepada yang lainnya juga. Terus cewek-cewek tadi mereka tidak tahu mereka akan kemana ya kan. Jadi sama si Kenichi dibawa ke Dahlia, siapa tahu mereka dapat tempat tinggal di sana. Dianterinlah sama si Kenichi sambil dikasih uang buat kehidupan mereka. Karena semuanya sudah beres, tinggal Anemone doang yang katanya Anama ingin merawatnya. Dengan senang hati Kenichi menerimanya. Lalu si Kenichi pergi ke kosannya si Ajalea dulu. Dia tahu Kenichi baru saja habis ngalahin bandit, tapi dia kagak mengakuinya.
karena takut ribet aja gitu kan. Dia mau menyewa kosannya buat tidur sementara. Si Anemone yang ditinggal sebentar malah kabur. Azalea pun yang baru ketemu lagi langsung minta jatah. Untung aja ada Anemone datang. Keesokan harinya banyak sekali draisine yang dipakai orang-orang. Padahal sebelumnya itu ide diremehkan. Gak taunya banyak yang suka dan memakainya. Si Anemone udah memutuskan untuk tinggal bersama si Kenichi. Dia tidak mau sama si Anama dengan alasan dengan si Kenichi dia bisa makan enak terus. Keesokannya si Kenichi balik ke kota untuk kembali membagikan uang sisa penjualan kemarin. Tapi kali ini ada yang memantaunya menggunakan jubah gitu. Alhasil karena perasaan dia tidak enak, Kenichi berusaha untuk menghindari. Tapi sayangnya ada kereta kuda yang mencegatnya. Dia kagak tahu orang itu siapa, yang pasti dia meminta si Kenichi untuk naik. Karena dia kagak mau Kenichi serang menggunakan petasan. Dan siap buat menembak. Dari situ orang-orang itu pada kabur berbarengan dengan si Malau yang datang. Dia menanyakan siapa orang tadi. Kenichi juga tidak tahu. Kemungkinan itu adalah suruhan bangsawan. Terus si Malau ngajakin ke suatu tempat. Tapi Kenichi memilih untuk pulang aja karena takut. Malau menceritakan kepada si Primula kalau dia tadi bertemu dengan si Kenichi. Mereka belum berterima kasih kepadanya, karena berkat Kenichi mereka mempunyai banyak ide bisnis. Terus si Primula ini mempunyai tujuan yang dimana, karena Primula suka dengan Kenichi, dia yakin Kenichi juga suka sama dia. Terbukti sebelumnya om-om itu menyelamatkannya, pasti Kenichi menunggunya. Pas dia menuju ke rumahnya, tiba-tiba saja udah kosong melompong. Orangnya udah pergi dari sana menggunakan motor bersama Anemone dan kucing hutannya. Di perjalanan dia bertemu dengan orang yang pertama kali mengajaknya ke kota Dahlia. Dia ngobrol dulu lah di sana kalau sekarang Kenichi mau berpetualang tanpa tujuan. Dia juga udah jadi pedagang BTW. Mungkin dengan dia berpetualang dia bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Selama kemudian sekitar 100 km dari Dahlia, mereka beristirahat terlebih dahulu, bikin bakso ikan dan lain-lain. Habis itu Kenichi mencari tempat tinggal yang cocok untuknya di dekat danau sana. Kenichi berhasil menemukan tempat yang menurutnya bagus. Dia langsung saja keluarin rumah dan barang-barang yang lainnya. Malam harinya si Anemone belajar menulis sekaligus membaca. Sedangkan Kenichi masih bingung dengan cara membuat bahan bakar selain minyak tanah karena harganya mahal. Dia berniat bikin biodiesel dengan campuran-campuran. Alhasil dia baca-baca di situ. Anemone pengen baca juga padahal bahasanya bahasa Jepang. Karena ada gambarnya jadi dia kasih buku bergambar saja. Esoknya si Kenichi mulai mencoba membuat itu diesel dengan susah payah tapi masih belum berhasil juga. Menurutnya panas banget di dalam sana. Lama kemudian datanglah si Miale, dia udah mencari-cari si Kenichi kemana-mana, akhirnya bisa ketemu juga di tempat itu. Dia ingin menginap di rumahnya si Kenichi. Karena si Kenichi mempunyai janji mau bikin buku bergambar, dia nanya dulu tentang dongeng di dunia itu. Karena udah tahu ada dongeng tentang elf, jadi sama si Kenichi dibikinin. Buku bergambarnya nampak pada senang. Lama kemudian ada seseorang yang datang menggunakan perahu. Sama si Kenichi di dekat. Dia kira dia itu penjahat, ya kan ternyata mereka penduduk dari seberang sana. Nama dia adalah Kroto dan Nyanyas. Mereka cuma mau mengecek saja, takutnya ada bandit. Karena Kenichi cuma pedagang biasa, mereka tidak mempermasalahkan itu. Dan gak sengaja buku bergambar tadi dibeli sama si Kroto. Buat anaknya, katanya. Anaknya seumuran dengan si Anemone. Udah beberapa hari si Kenichi membuat bahan bakar sampai-sampai dia melupakan si Anemone. Karena dia lagi bete, jadi si Kenichi membawanya ke kota. Mereka berangkat menggunakan motor dan ke dalamnya mereka jalan kaki karena takut dicurigai. Pertama-tama Kenichi mendaftarkan diri di serikat terlebih dahulu karena yang ngelayanin mantap. Hal tersebut bikin Anemone kesal.
Setelah daftar, mereka makan terlebih dahulu karena sering makan masakan si Kenichi yang enak, makan makanan orang jadi biasa aja. Tak lama sesudah itu dia melihat si Kroto bersama anaknya dan juga Nyanyas yang kelihatan lagi buru-buru. Sampai tak lama kemudian tiba-tiba dia melihat si Kroto dipojokin sama beberapa orang. Mau nggak mau ya kan, karena Anemone ingin membantunya secara terpaksa, si Kenichi pun menurutinya. Dia menggunakan topeng seperti itu lalu menyerangnya menggunakan petasan. Orang-orang itu pun langsung lari, tapi Kroto bersama anaknya ketakutan. もう大丈夫だね。 Habis itu Nyanyas datang, katanya dia digocek sama musuh tadi. Jadi dia berpisah. Lalu si Kroto menceritakan siapa orang tadi. Katanya dia dulu pernah bekerja di kota itu dan pernah menangkap orang tadi. Mungkin dendam pribadi akan jadinya mengejar si Kroto terus. Di sana anaknya bernama Mari berterima kasih kepada si Kenichi karena sudah membuatkan buku bergambar yang bagus. Si Anemone mengajaknya untuk main ke rumah si Kenichi. Nanti mereka bisa bikin gambar baru lagi dan disinilah si Anemone mendapatkan kawan baru. Sebelum pulang, Kenichi mampir ke tempat penyihir. Di sana dia melihat ada barang-barang yang sangat bagus, yang dimana alat tersebut bisa memisahkan suatu zat dari apa yang akan dia masukkan. Ini mungkin bisa dipakai dia untuk bikin bahan bakar. Alhasil tanpa pikir panjang dia beli 5 koin emas. Begitu juga dengan buku sihir yang dipegang tadi oleh si Anemone. Dia ingin bisa kekuatan sihir biar kayak di film-film ya. Tapi si Kenichi harus balik lagi minggu depan, bukunya mau didaftarkan dulu. Kalau kagak ada energi sihirnya, dia kagak bakalan bisa pakai. Sesudahnya mereka pun pulang. Esoknya si Mari main mulu ke rumahnya si Kenichi. Begitu juga dengan Kenichi yang sesekali mampir ke kampungnya si Kroto. Hingga pada suatu ketika si Kroto tiba-tiba datang membawa banyak uang. Dia meminta bantuan kepada si Kenichi yang seorang pedagang. Dia ingin obat yang menurunkan demam anaknya, si Mari. Tapi Kenichi tidak punya obat tersebut, jadinya dia mempunyai ide untuk mendatangkan mbak-mbak penyihir kemarin. Kenichi langsung membawanya ke rumahnya si Kroto, namun pas didatengin itu mbak tersebut kagak mampu melakukannya. Karena ini bukan demam biasa, katanya itu demam cicori. Cara menyembuhkannya dengan bunga putih bernama cicori yang ada di ujung sungai. Mereka cuma punya waktu malam ini saja. Alhasil Kenichi akan mencarinya bersama si Kroton dan juga Nyanyas. Langsung saja mereka bertiga berangkat. Namun di sisi yang lain ada berandalan kemarin yang tahu keberadaan tempat tinggal si Kroton. Kenichi, Kroton, dan Nyanyas udah berangkat dan berusaha mencari bunga cicori itu berada. Ketika si Kenichi berhasil menemukan sungainya, dia mulai pergi menggunakan perahu karet untuk mengambil buah dari bunga cicori tersebut. Habis itu ketika udah mendapatkannya, malah mereka mendapatkan penghadangan dari hewan hutan semacam serigala. Karena waktunya tidak banyak, Kenichi meminta si Kroton pergi duluan, biar dia yang akan mengalihkan perhatian hewan tersebut. Pas sama si Kenichi dilawan menggunakan petasan, anehnya hewan itu malah mengejar si Kroton. Ini sangat aneh ya kan, untung aja ada si Pelpet yang tahu kalau ada musuh lain yang mengendalikan itu hewan, yakni menggunakan peluit. Ketika udah bisa dihempaskan, barulah si Kroton bisa lolos. Kemudian tak lama setelah itu muncul hewan lain semacam beruang gitu. Serigala tadi pada mundur, namun gantinya beruang itu menyerang musuh dan juga si Kenichi. Kenichi dengan menggunakan petasannya langsung melawannya. Dibantu juga sama si Pelpet yang ujungnya dia kalah sama petasan dan ekskavator. Setelah beres dia mengambil beruang tersebut dan menghampiri penjahat tadi. Tak lama kemudian Kenichi bisa kembali ke Satangka. Dan untungnya si Mari udah melewati masa kritisnya. Terus dia ngobrol sama si Kroton soal dirinya yang kini banyak orang yang tidak menyukai dirinya. Kenichi menyarankan untuk pindah tempat saja. Kroton tentunya bakalan sulit meninggalkan tempat tinggalnya. Ke Dahlia pun dia tidak mungkin, dia butuh waktu untuk memikirkan itu.
Si Kenichi udah nego sama musuh kalau dia tidak boleh menyerang si Kroton lagi. Namun ada banyak orang yang mengincar dirinya. Keesokan harinya Kroton mulai mencari tempat tinggal yang baru. Kenichi menyarankan ke tempat si Paul ditempatkan bekerja saja. Pas sedang survei, di sana ada musuh yang kemarin tugas dia melindungi si Kroton sudah selesai. Tinggal sisanya dia yang menjalani. Sesudah itu si Kenichi pergi ke kota untuk menjual beruang yang dia bawa tadi. Katanya itu beruang buntal. Kenichi ingin daging dan juga permatanya. Karena pengerjaannya butuh waktu yang lama, jadi sama si Kenichi ditinggalkan terlebih dahulu. Dia mau pulang dulu, tapi pas mau balik dia merasakan merinding. Tiba-tiba, yang nampak si Primula sudah sampai di kota tersebut. Di rumahnya Kenichi menggunakan alat yang dia beli kemarin untuk membuat biodiesel, yang hasilnya ternyata tidak sia-sia. Berkat alat tersebut dia bisa hemat uang dan mesinnya bisa menyala dengan aman. Setelahnya Kenichi meminta izin buat ke kota lagi mau mengambil daging beruangnya. Sesudah dari sana, dia mampir ke penyihir untuk mengambil buku sihirnya yang kini sudah terdaftar. Dan di sana terdapat batu sihirnya juga. Nah pas mau balik dia kembali merinding gak jelas dan benar aja. Si Primula akhirnya bisa menemukan si Kenichi lagi. Kali ini Kenichi kagak bisa kabur kemana-mana. Usaha dia nanya kepada beberapa serikat membuahkan hasil. Kenichi menyuruhnya untuk pulang karena pasti dia sibuk sekarang. Namun dia kagak peduli. Semenjak ditolong si Kenichi bisnisnya semakin lancar. Bahkan dia dapat gelar nama gara-gara sepeda yang dibuat oleh si Kenichi. Sekarang yang dia inginkan main ke hotelnya malam ini sama si Kenichi. Dia iyain aja. Di sana Kenichi menanyakan apakah dia gagal menikah dengan si Paul. Katanya si Primula menolak lamaran si Paul. Karenanya dia menginginkan om-om ini. Dia tidak akan pulang lagi kalau si Kenichi masih di sana. Akhirnya dia ngajak ahem-ahem gitu hari itu. Digaskeun lah sama si Kenichi, ya kan lumayan rezeki nomplok. Keesokan harinya dia pulang ke rumah. Anemone yang sedang bahagia setelah melihat ada si Primula langsung cemberut seperti itu. Rumahnya kini bertambah satu orang lagi. Lalu malamnya mereka sedikit ribut soal mandi. Soalnya ada satu drum doang, jadi sama si Kenichi ditambahin satu lagi biar kebagian. Setelah beres mandi, Kenichi mau mencoba buku sihirnya. Apakah dia bisa menggunakan sihir atau kagak? Pas dia cobain ternyata kagak bisa. Emang tidak sembarang orang bisa sihir, namun pas dicobain sama si Anemone malah bisa anjir. Seketika langsung panik, rumahnya terbakar. Kenichi mengeluarkan alat pemadam api, setelahnya bukannya marah, Kenichi malah bangga dengan Anemone yang bisa sihir. Tapi dia tiba-tiba pingsan lalu dirawat terlebih dahulu. Dia diberikan manisan sama si Kenichi. Katanya itu makanan cuma bisa dirasakan sama kekaisaran karena ada gulanya. Setelah beberapa hari Mari bersama emaknya bermain di rumahnya si Kenichi sekalian makan-makan. Dia memasak daging beruang kemarin, namun keras katanya. Jadinya sama dia digeprek-geprek kayak gitu ditambah sedikit bumbu. Jadi rasanya berbeda dari yang sebelumnya. Tidak sampai di situ, Kenichi memperkenalkan makanan kari yang populer di Jepang, yang tentu pada suka. Terus dia juga membuat mayones yang bikin jiwa bisnis si Primula meronta-ronta, karena gampang banget buatnya. Dari mereka, si Kenichi membuat makanan seperti itu membuat si Primula ingin menjual makanan tersebut di Astrantia. Si Kenichi tidak bisa ngelak akan hal itu. Dia ajarin cara buatnya, lalu di sana emaknya si Mari dan juga Mari sendiri mau membantu si Primula berdagang. Kenichi pun bersedia membantu si Primula juga. Lalu dia dianterin ke Astrantia buat membuka stand. Tanpa diduga, baru buka langsung rame banget. Katanya makanan kekaisaran bisa mereka makan dengan harga murah. Namun semua itu tidak berjalan dengan lancar. Ada pedagang lain yang ngiri sama Primula. Pakai mau bikin usahanya bangkrut segala, untung aja di sana ada manusia kucing lainnya yang menolong si Primula. Cewek ini bernamanya Mena.
Di sisi yang lain, Kenichi yang berada di rumah main-main ke tebing sambil main drone. Di sana si Anemone melihat banyak batu berkilau di tebing. Alhasil dia berencana mau mengambilnya. Sebelumnya, dia ngejemput si Primula terlebih dahulu. Sesampainya di sana dia kaget kalau dagangannya laris manis di hari pertama. Dia juga memperkenalkan manusia kucing tadi yang membantunya. Primula ingin mulai sekarang dia menjadi pengawalnya. Kenichi tidak masalah akan hal itu. Lalu mereka pun pulang. Seperti biasa, si Kenichi masakin untuk orang-orang yang ada di rumahnya. Tapi ada yang tidak suka akan kedatangan si Nyamena ini, yakni si Mialei. Karena kagak bakalan bener dia nantinya mengincar si Kenichi. Pokoknya si Nyamena dibikin betah di rumahnya si Kenichi. Yang penting dia bisa menjaga si Primula dengan baik. Keesokan harinya Primula mulai berdagang lagi yang kini makin laris manis. Dan tentunya aman. Sementara si Kenichi mencoba buat mendirikan sebuah tangga biar dia bisa naik ke tebing. Sekaligus mengambil banyak batu permata. Karena udah sore, dia lanjut lagi besok. Esoknya baru dah dia coba gali menggunakan bor. Ketika sudah mendapatkan itu permata, harganya pun kagak main-main, mahal banget kalau dijual. Si Kenichi untung banyak kalau kayak begini. Terus dia ngajakin si Mari juga ke atas tebing itu. Si Primula mengambil cuti untuk kagak dagang dulu. Tidak lupa si Kenichi memasak kembali untuk mereka. Dia masih menggunakan daging beruang yang masih ada sisa. Kenichi kali ini membuat kayak pangsit rebus gitu dengan isian daging beruang. Ketika dicobain, emang rasanya enak apalagi dicocol sama saus racikannya. Begitu juga dengan mayones yang dibuat si Kenichi, katanya bikinnya sangat mudah. Mendengar perkataan itu membuat si Primula auto jiwa bisnisnya meronta-ronta lagi ingin belajar dan menjualnya juga. Karena si Nyamena udah bekerja dengan baik sama si Kenichi dikasih tempat tidur. Dia tidak usah membayar, si Kenichi cukup dengan melindungi si Primula saja. Orang ini beneran, kata si Mialei, pasti ujungnya mengincar yang lain. Sampai beberapa hari selanjutnya bisnis si Primula makin lama makin berkembang. Bahkan dia mulai membuka cabang dengan menambahkan satu pegawai baru dan juga menyewa sebuah gedung untuk menyimpan bahan-bahan yang dia perlukan untuk dagang. Saat ini Primula sangat bahagia karena udah menganggap si Kenichi ini adalah suaminya. Dengan adanya tebing itu pun si Kenichi menjadi banyak kebantu karena banyak bahan makanan dan juga yang lainnya yang bisa dia manfaatkan. Sementara di sisi lain ada bangsawan yang tahu akan si Kenichi yang berhasil mengalahkan si Saga. Dia juga tahu tempat tinggalnya si Kenichi saat ini, yakni di dekat kota Astrantia. Singkat cerita, Primula bertemu dengan penguasa Astrantia bernama Canaan. Mereka berdua berbincang soal perbisnisan, sementara si Kenichi sama si Anemone lagi di tempat barang-barang sihir. Kenichi mendapatkan buku sihir baru lagi. Kali ini sihir ledakan, dia langsung auto membelinya dan juga di sana si Anemone dikasih buku sihir yang non didaftarkan terlebih dahulu. Habis itu mereka pun pulang. Di rumahnya si Kenichi dan Primula mengobrol soal pertemuan tadi. Katanya si Canaan ingin bros yang dipunyai si Kenichi. Dia ngiri melihat bangsawan memakai brosnya, alhasil sama si Kenichi dikasih bros yang berbeda dari yang lain khusus buat si Canaan. Setelahnya si Mialei mengajak si Kenichi untuk berpetualang, karena dia merasa kalau dekat rumahnya terdapat monster. Kenichi auto senang, inilah yang dia tunggu-tunggu. Dia mau ikut, begitu juga dengan si Anemone. Walaupun udah dilarang, si Anemone kekeh pengen ikut, alhasil mereka pergi bertiga bersama si Velvet. Sesampainya di goa, mereka mulai masuk ke dalam sana. Setelah perjalanan yang lumayan lama, akhirnya si Kenichi melihat ada kristal yang lumayan yang kan bisa untuk dijual. Dia ambil menggunakan mesin bor yang dia bawa. Karena bor itu berbunyi sangat kencang, alhasil ada monster laba-laba datang. Seketika pada panik itu kan coba serang pakai crossbow itu kagak mempan sama sekali. Harus terkena matanya terlebih dahulu. Pas mau minta bantuan Anemone, dia malah ketakutan duluan. Jadinya Kenichi memilih untuk mundur. Di luar sana Anemone meminta maaf karena sudah menjadi beban. Malamnya si Nyamena merasa kesal karena kagak diajakin berpetualang.
Padahal dia ada tugas buat melindungi si Primula. Si Primula mulai besok mau beristirahat terlebih dahulu. Sementara si Nyamena akan ikut berjelajah. Buku sihir kemarin mulai dipelajari sama si Anemone. Nyamena bersedia untuk menemani si Anemone belajar dan juga latihan. Besoknya sebelum berangkat mereka latihan terlebih dahulu. Habis latihan, barulah mereka ke sana. Karena kalau kagak balik sayang ada mesin bornya. Pas ke dalam sana nampak mesinnya masih aman. Dia coba pancing lagi menggunakan bor tersebut. Biar laba-laba itu muncul lagi. Bener aja pas dinyalain laba-laba itu muncul kembali. Karena sebelumnya udah latihan langsung aja monster itu diserang menggunakan obat khusus serangga. Dan disusul dengan kekuatan api milik si Anemone. Untuk percobaan kali ini mereka berhasil bikin monster itu mundur. Karena Kenichi ingin mengalahkannya, dia masuk lebih dalam lagi. Sekalian dia juga beli lampu yang lebih terang lagi. Sesampainya di tempat yang sangat luas, di sana terdapat monster laba-laba tadi. Mereka serang kembali itu laba-laba yang tidak menyerang mereka sama sekali. Namun pas lagi fokus, ada laba-laba yang lain yang katanya itu perempuannya. Ukurannya pun lebih besar. Dicoba untuk dilawan tapi laba-laba tersebut lebih kuat. Pas mereka mau kabur malah dihalangi yang terpaksa mereka kudu mengalahkannya. Mereka pikir monster ini sedang mencari mangsa karena berbahaya juga ya kan jadinya si Kenichi mencoba untuk melawannya kembali dengan serangan obat serangga. Lalu dia keluarin eksapator miliknya. Di sana tanpa diduga ketika kekuatan Anemone udah melemah, dia berhasil mengeluarkan sihir terbarunya, lalu monster itu pun bisa dikalahkan. Setelah beres si Kenichi mengambil kedua monster itu dan Anemone diberikan apresiasi atas keberaniannya. Habis itu mereka pun pulang. Ketika di rumah seperti biasa, Kenichi memasak untuk para beban-beban keluarga ini. Dia menggunakan telur monster laba-laba tadi untuk dibikinin puding. Awalnya pada ngeremehin sama idenya itu, tapi ujung-ujungnya pada menikmatinya juga. Tidak sampai di situ, si Kenichi memberikan tutorial kepada si Primula soal membuat keju, yang menurut si Kenichi mudah membuatnya. Sesudah tahu dia ingin mengajari si Canaan juga, pasti dia bakalan senang. Kenichi tidak masalah asal jangan bawa-bawa dia. Terus di tengah itu, Nyamena memberitahu kalau restoran si Primula akhir-akhir ini diganggu sama orang bernama Togalum. Mereka ngomongin si Primula yang menggunakan rempah-rempah yang tentu tidak diperbolehkan. Pada awalnya Kenichi ingin membantunya, namun si Primula kagak mau dibantu. Dia ingin melawannya menggunakan cara seorang pedagang, yakni pakai bangsawan. Kenichi kagak masalah dia akan membantunya jikalau udah kepepet nanti. Yang pada akhirnya si Primula meminta bantuan si Canaan untuk mengirim surat kepada si Togalum untuk tidak mengganggu restoran si Primula lagi. Berkat itu restorannya kembali beroperasi. Terus beberapa hari kemudian si Canaan tiba-tiba aja datang ke rumahnya si Kenichi. Dia mau mengobrol. Canaan udah tahu siapa si Kenichi ini. Terus dia seperti meminta bantuan kepada si Kenichi gitu. Singkat cerita, Kenichi bersama rombongan pergi ke tempat yang dimaksud si Canaan. Karena orang ini lagi terkena masalah. Wilayahnya disuruh buat kanal, namun kanal tersebut belum jadi-jadi. Entah sampai kapan. Maka dari itu Canaan meminta bantuan si Kenichi. Dia akan memberikan apapun yang dia punya. Kenichi sangat tertarik dengan tawaran dia terkait buku sihir pertahanan tingkat tinggi. Yang dimana katanya sihir itu bisa menahan serangan naga. Kenichi langsung setuju. Sebelum itu dia melihat kalau orang-orang masih menggunakan alat biasa yang kemungkinan bakalan butuh waktu setahun buat selesai. Sedangkan ini disuruh sebulan harus bisa beres. Tak lama kemudian ada dua orang yang nawarin si Canaan kampak tambahan. Canaan yang iya-iya aja setuju, tapi si Primula melihat ada kejanggalan yang dimana harganya mahal banget. Padahal Kenichi bisa menjualnya dengan harga 90% lebih murah daripada ini.
Yang jualan auto marah karena mereka bisa disebut langganan si Canaan gitulah. Jadi harus beli sama si Kenichi. Cuma karena ada yang lebih murah, kenapa enggak gitu kan. Di situ juga ada temennya si Miyale yang ikutan kerja. Setelahnya mereka pun mulai bekerja dengan bantuan alatnya si Kenichi. ディーゼル燃料を作ってたんじゃ間に合わないので超必殺バケットスクイ Sesudah sore, si Kenichi memasak karage untuk si Canaan yang sudah pasti rasanya enak banget. Pegawai yang lain merasa kelaparan. Mereka kagak mau beli di tempat langganan karena harganya enggak ngotak. Alhasil Primula buka kedai yang harganya jauh lebih murah yang hasilnya pada pekerja pada seneng. Malam harinya si Canaan disuruh mandi dari sana. Dia ngajakin si Kenichi juga, namun Kenichi menolak. Soalnya dia udah mempunyai istri dan juga keluarga. Walaupun sempat dipaksa, tapi Kenichi berhasil keluar dari sana. Pagi harinya si Kenichi kaget melihat kecantikan si Canaan yang tanpa make up. Lalu ketika para pegawai lagi bekerja, orang kemarin datang lagi. Mereka marah-marah karena dagangan mereka sepi karena semuanya beli di si Primula. Dia memberitahunya untuk memasang harga yang adil, barulah habis itu mereka berani menurunkan harganya. Pengerjaan untuk pembangunan itu berjalan lancar sampai-sampai mereka pesta-pesta. Tapi si Kenichi terkendala dengan kesediaan air, jadinya dia meminta temannya si Miyale mengambil air sebagai gantinya. Mereka akan dikasih minuman. Mereka langsung mau, karena kebanyakan minum si Canaan mabuk seperti itu yang membuat Kenichi kagak bisa kemana-mana. ようやく静かになってくれたか Si Canaan kaget kalau dia menandatangani perjanjian ketika dia lagi mabuk semalam, yang dimana dia akan menuruti si Kenichi selagi dalam pengerjaan. Singkat cerita, pada akhirnya Kenichi berhasil membuat kanal itu dengan tepat waktu. Petingginya pun langsung melakukan perkumpulan dengan setiap daerahnya. Orang-orang yang meremehkan kinerja Canaan kini cuma bisa terdiam. Nampak emang ada beberapa bangsawan yang licik termasuk si Togalum. Dan yang satunya ini, karena mereka mantan penduduk Dahlia yang sebelumnya udah dicabut. Orang yang menyuruh Saga menangkapnya juga itu adalah orang ini. Semuanya terhubung. Setelah semuanya beres, Canaan dan suami berterima kasih kepada si Kenichi. Padahal udah ada suami, tapi masih centil anjir ini cewek. Sesuai janji, Kenichi dikasih buku sihir tingkat tinggi. Lalu si Primula ingin perusahaannya masuk ke Astrantia juga. Walaupun kagak mudah gitu kan, soalnya pasti ada permasalahan. Terutama dengan Togalum sama yang satunya lagi. Sebenarnya bisa aja si Canaan bisa mengusirnya. Namun mereka memiliki dekengan yang sangat kuat. Mungkin kalau sama si Kenichi bisa teratasi. Kenichi bersedia akan hal itu demi untuk si Primula. Terus laki-laki itu berteriak dengan buku gambar yang dimiliki si Kenichi. Dia ingin tahu cara membuatnya. Pas dikasih tahu dia langsung kesenangan. よし大丈夫だろうか Singkat cerita, terlihat di kerajaan ada anak raja bernama Lilith yang sedang mengobrol dengan emaknya. Mereka sangat penasaran dengan si Kenichi yang sudah melewati hal-hal yang tak terduga. Dia ingin menemuinya. Sementara di sisi lain Kenichi yang sedang mandi ngomongin soal ibu kandung dari si Anemone. Nampak pada belum tahu. Sudah pasti kalau emaknya ini adalah seorang penyihir. Awalnya Kenichi ingin mencari emaknya, namun Anemone inginnya tinggal bersama si Kenichi. Esoknya dia mengambil buku sihir yang habis didaftarin. Dia juga tidak lupa menanyakan soal asal-usul emaknya si Anemone yang katanya emang ada seorang penyihir yang hilang pada waktu itu. Tapi entahlah, si Anemone ini anaknya atau bukan. Tapi si mbak ini menyuruh si Kenichi untuk membiarkan dia tinggal bersamanya saja. Namun si Anemone ini suka sama si Kenichi, padahal umurnya masih 12 tahun. Setelah itu Kenichi pulang. Di sana si Anemone langsung mencoba sihirnya tersebut. Sihir tingkat tinggi. Karena masih latihan, Anemone belum bisa menguasainya. Tapi anehnya, dia tiba-tiba merasakan kram di perutnya yang kemungkinan dia masuk masa-masa puber. Untung aja semuanya bisa diatasi. Anemone udah mikir kemana-mana pakai mau hamil segala. Padahal cuma kram doang jir alias sumilangin. Tak lama kemudian ada yang datang, yakni si Mallow. Dia mendengar kalau anaknya mau buka cabang di Astrantia.
jadi harus ngobrol dulu. Sekalian si Kenichi mau meminta izin untuk menjadikan si Primula jadi istrinya. Si Malau kagak masalah. Lagian itu udah pilihan si Primula juga ya. Tidak berhenti sampai di sana, datang juga si Paul yang dianterin sama si Kroton. Dia kaget ketika tahu kalau si Kenichi sama Primula udah jadi suami istri. Dia yang pernah ditolak sedih. Namun karena itu sama si Kenichi jadi dia ikhlas. Keesokan harinya si Kenichi bersama yang lain mulai beraksi untuk melabrak si Togalum. Sesampainya di tempat, si Kenichi mulai tipis-tipis dulu ngajak bicara. Tapi karena mereka kagak santai, si Kenichi mengeluarkan monster laba-laba yang udah meninggal. Dan Pelpet yang bikin manusia kucing tidak bisa melawannya. Karena takut berdosa katanya. Lalu pasukan Kenichi mulai keluar semuanya dan bersiap melawan pasukan Togalum. Di dalam sana ada manusia serigala yang pernah bikin si Pelpet terluka. Hal tersebut bikin dia marah lalu keributan pun terjadi di sana. Terus si Kenichi mengeluarkan eksapator kecilnya untuk menakut-nakuti musuhnya seperti itu. Karena semuanya udah usai, Kenichi sampai mau menghancurkan itu tempat menggunakan eksapator gede. Namun tidak diperbolehkan karena lumayan katanya tempat itu untuk cabangnya nanti. Pada akhirnya Togalum menyerah dan langsung akan diasingkan. Kebetulan juga ada si Canaan, jadi dia tidak bisa mengelak lagi. Oh iya, BTW Togalum ini emang bangsawan yang tidak ramah ya guys ya. Jadi wajar saja si Canaan ingin mengusirnya. Sebelum pergi, dia memberitahu kekacauan selama ini, terutama soal penculikan si Primula. Ternyata semua itu berawal dari si Kenichi yang jual-jual barang aneh, yang bikin orang merasa wah gitu. Karena mereka mungkin para bangsawan merasa tersaingi, membuat mereka sebenarnya mengincar si Kenichi, bukan si Primula. Siap-siap saja dia akan berurusan dengan raja, karena infonya sudah masuk ke sana. Setelah semuanya usai, Canaan berterima kasih kepada skuadnya si Kenichi udah mengusir hama. Namun ada yang kagak enaknya, yakni Canaan dapat surat dari raja langsung untuk menyuruh si Kenichi menghadap kepadanya. Sepulangnya dari sana, Kenichi bingung mesti gimana gitu kan. Kalau ini didiamkan malah berbahaya sama yang lain. Dia harus bertindak soalnya ini urusan dia gitu kan. Si Primula yang udah resmi menjadi istrinya akan menemani si Kenichi kemanapun dia pergi. Begitupun yang lainnya. Sudah diputuskan kalau Kenichi akan ke sana. Sebelum itu, Anemone harus berpisah dengan si Mari. Karena dia akan pindah ke wilayahnya si Paul. Dia menjadikan si Kroton seseorang yang penting baginya. Setelah perpisahan itu tinggal si Kenichi berkemas untuk berangkat ke kerajaan menggunakan mobil tersebut. Dia kagak tahu ini bakalan jadi hal baik atau buruk baginya. Setelah itu akhirnya si Kenichi bersama rombongan pergi ke kota kerajaan. Tidak butuh waktu yang lama, Kenichi dengan mobilnya bisa sampai di kerajaan dengan sangat cepat. Tak lama kemudian dia sudah sampai dan disambut sama anak ratu bernama Lilith. Dia menganggap bahwa Kenichi ini seorang penyihir, padahal dia cuma seorang pedagang doang. Mereka juga aneh mengapa dia bisa datang lebih cepat. Kenichi perlihatkan mobilnya yang bikin mereka tercengang, karena baru pertama kali melihat gituan. Di situ, Lilith auto pengen jalan-jalan menggunakan mobil itu, bahkan baru aja dikasih gituan. Dia udah betah banget. Habis itu dia mengajak si Kenichi untuk melihat-lihat area sekitar kerajaan. Terus habis itu si Kenichi meminta izin buat meminjam tempat untuknya. Biar bisa berkemah, soalnya dia membawa rombongan. Lagian waktu untuk bertemu raja itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Si Lilith kagak masalahkan hal itu. Dia kasih di pinggir kastil, tepatnya di hutan gitulah. Di sana dia mengeluarkan rumah dan juga yang lainnya. Baru aja dikeluarin, Lilith langsung mengacak-ngacak rumahnya tersebut. Terus pas diperlihatkan eksapatornya pun dia langsung naik seperti itu. Yang ujungnya pada salah paham karena si Kenichi menyentuh sang ratu tanpa izin. Seketika keributan pun terjadi sampai si Anemone mengeluarkan sihirnya.
Untungnya ada si Lilith dan juga dia menanyakan kepada Anemone, dia bisa sihir apa aja selain tadi. Dia jawab aja bisa sihir explosion atau ledakan gitulah. Seketika pada lemas kalau aja dia keluarin itu udah jadi almarhum mereka ini. Lalu habis itu si Kenichi mau makan malam. Lilith ingin ikutan makan malam juga di sana. Pada akhirnya Kenichi masak kare yang simpel dan juga nasi putih. Si Lilith yang baru pertama kali lihat nasi mau mencobanya. Pas dicobain sangat enak menurutnya. Karena terasa banyak sekali rasa rempah, dia ingin tahu rahasianya. Kenichi mengeluarkan bumbu kare instan gitu dan diberikan kepada si Lilith agar ditiru sama kokinya. かまりました姫様 Tidak sampai di situ, dia juga ingin piring dan juga sendoknya. Dia akan membelinya juga. Karena ini kesempatan bagus, maka Kenichi menjualnya dengan 20 emas. 1 sendok dan 20 emas untuk 1 piring. Dia beli 10 pasang auto cuan dah. Tak berhenti sampai di situ, ini anak. Kagak mau pulang sampai-sampai dia mandi, tidur di rumahnya si Kenichi. Ketika tengah malam tiba-tiba aja si Nyamena, Miyale, sama si Pel merasakan sesuatu. Keesokan paginya Kenichi bakalan direpotkan lagi sama si Lilith ini. Kali ini dia meminta si Kenichi buat membasmi tikus yang berada di kerajaan dengan bantuan obat. Dia berhasil membasmi banyak tikus di sana. Rewardnya Kenichi mendapatkan makanan kare, namun yang udah dimodifikasi sama kokinya dia. Kalau dilihat-lihat emang warnanya berbeda dari yang bikinan si Kenichi. Lalu Lilith bertanya apakah ada makanan lain yang mungkin kokinya kagak bisa. Dia keluarin coklat yang sangat enak. Yang menurut kokinya dia tidak bisa membuat makanan seperti itu. Hari itu pun berlalu. Terlihat ratu yang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pada malam itu dan paginya Lilith kembali ke rumahnya si Kenichi. Dan meminta coklat yang kemarin dia kasih kepadanya. Dia mau memberikannya kepada emaknya. Ternyata si ratu itu bukan emak kandungnya katanya. Karena anaknya cuma dia, jadi dia resmikan saja sebagai anaknya. Terus perasaan si Miyale dan Nyamena masih sama seperti ada sesuatu yang mantau mereka. Lilith mengatakan bahwa mungkin itu arwah para prajurit dari kerajaan yang sudah gugur. Karena memang hantu itu mengganggu pelayannya juga, jadi dia meminta bantuan kepada si Kenichi untuk mengusir hantu-hantu tersebut. Tentu dia tidak tahu caranya, tapi si Kenichi iya-iya aja. Dia akan menggunakan bantuan Nyamena dan Miyale untuk mendeteksi. Lalu dia juga membeli air suci atau entahlah itu air apaan. Yang udah dibaca-baca mungkin ya, atau gimana, tidak ngerti. Habis itu Kenichi mulai masuk ke kerajaan dan mulai melakukan penaklukan. Anehnya walaupun dia nggak jelas, tapi mereka berasa kalau itu berhasil. Melihat keberhasilan itu membuat Lilith memerintahkan ke tempat lainnya juga seperti gudang, kamar pelayan, dan lain-lain. Nampak mereka merasa senang dan juga tenang ketika udah disemprot. Menurut Kenichi mungkin ini cuma sugesti mereka doang. Yang terakhir adalah ke kamarnya sang ratu, yang dimana memang dia suka mimpi buruk akhir-akhir ini. Pas ditelusuri ternyata pas bunga inilah penyebabnya. Jadi dia meminta si Lilith untuk membuangnya jauh-jauh. Karena semuanya sudah beres, sebagai hadiahnya dia memperbolehkan si Kenichi dan Anemone untuk membaca buku sihir yang ada di sana. Namun kagak boleh dibawa. Karena mereka berdua tertarik sama banyak buku dan kagak mungkin menyelesaikan semua bukunya, jadi dia mempunyai ide untuk menyalinnya. Butuh waktu 30 menit aja udah dapat 35 buku, lumayan lah. Dia dipekerjakan sama si Lilith, masa iya dia kagak dapat apa-apa gitu kan. Pas udah nyalin untungnya si Kenichi kagak ketahuan walaupun ada pelayannya di sana. Tidak berhenti sampai di situ juga, Kenichi dipertemukan dengan pelayannya si Lilith. Yang dimana pelayannya tersebut ingin diapa-apain sama si Kenichi, yang kebetulan Kenichi juga suka. Jadi langsung digas lah sama dia. 優しくしていただけますか Singkat cerita setelah beberapa hari akhirnya si Kenichi bersiap untuk bertemu dengan sang raja dan juga ratu. Dia yang awalnya mau bersenang-senang, malah disuruh ketemu raja. Tak lama Kenichi bisa ke sana dan di sekelilingnya terdapat banyak sekali bangsawan.
Yang dimana bangsawan tersebut meremehkan si Kenichi ini. Ternyata Kenichi dipanggil ke situ cuma mau dipakai sebagai ajang pertunjukan. Soalnya raja sudah mempersiapkan lawan buat si Kenichi, yakni bernama Melissa. Dia mengeluarkan lizard dragon yang gede banget. Karena ini udah nantangin, alhasil Kenichi pun lawan menggunakan ekskavator miliknya. Kenichi bersama yang lain bersusah payah melawannya karena kuat banget itu naga. Bangsawan yang melihatnya ingin si Kenichi ini kalah ya kan. Setelah dia coba beberapa kali gagal, si Nyamena dan Miale dapat celah dia bisa mengenai matanya. Sehingga si Anemone pun akhirnya ikut campur juga mengeluarkan kekuatannya. Dimulai dari kekuatan api, terus explosion, high protection, bahkan kekuatan golem pun yang baru dia pelajari dia keluarkan. Ya walaupun ada sedikit diremehkan, tapi akhirnya mereka bengong juga. 大いなる万物に連なるものよ命を与えたまえゴーレムの子は Ketika naga itu udah kelihatan tidak berdaya, kini Kenichi maju untuk mengalahkannya menggunakan ekskavatornya tersebut. Anehnya dengan getokan begitu itu naga langsung kalah. Bangsawan tentunya malu. Niat pengen lihat Kenichi terbakar malah dia yang menang. Kenichi yang merasa kesal mendeklarasikan dirinya bahwa dia akan menghancurkan negara tersebut jika mereka melakukan hal itu lagi kepadanya. Dia saking semangatnya kagak nyadar bilang kayak begitu. Pada akhirnya si Kenichi yang awalnya mau hidup tenang jadi kayak begini. Bahkan menyeret orang lain juga dalam masalah. Cuma yang lainnya tidak masalah, dia akan ikut kemanapun si Kenichi pergi. Terus tak lama kemudian si Lilith mulai mendekatinya. Dia ingin bernegosiasi soal pernyataan si Kenichi tadi. Kenichi cuma ingin hidup tenang, tapi sekarang Kenichi kagak bakalan aman kemanapun dia pergi. Karena bangsawan pasti akan membencinya. Dia ada sebuah solusi untuknya. Namun karena bentar lagi dia ulang tahun, si Lilith ingin hadiah dari si Kenichi. Nanti baru dia kasih solusi. Namun dia ingin hadiah yang tidak biasa. Di situ Kenichi bingung ya kan. Cuma dikasih tahu sama si Primula suruh kasih aja hadiah khas Kenichi. Semacam perhiasan atau yang lainnya. Akhirnya dia mempunyai ide untuk memberikannya mutiara. Seketika si Lilith langsung senang. Soalnya itu mutiaranya gede-gede gitu kayak tasbih. Akhirnya pada saat itu si Kenichi diberikan surat resmi dari kerajaan kalau dia bakalan aman kalau pergi kemana-mana. Namun di sana sang ratu tidak senang dengan Kenichi. Dia ingin hadiah juga. Walaupun kagak ulang tahun, dia ngiri melihat si Lilith dikasih hadiah. Dia juga jadi ingin. Akhirnya Kenichi kasih mutiara yang jauh lebih besar. Barulah si ratu ini bisa hahihi. まったくそなたの言う通りだの。 Karena Kenichi udah memberikan banyak, saatnya dia balas budi. Sang ratu ingin dipanggil nama saja, nama dia adalah Amara. Terus dia juga memberikan kunci kamarnya. Takutnya dia mau nyobain. Cuma dia berpikir lagi untuk melakukan hal tersebut. Dia ingin hadiah yang lain saja. Kenichi meminta barang-barang antik kerajaan yang kagak kepake. Dianterinlah ke gudang dan di sana banyak banget barang antik yang harganya puluhan juta yen, bahkan ada yang sampai 1 miliar. Ini memang semuanya barang antik yang harusnya disimpan di museum. Di situ juga Kenichi disuruh membawa meja masa lalunya yang penuh dengan kenangan buruk. Dan pas bunga yang dianggap ada hantunya. Dia bercerita soal praksi yang antik kerajaan. Ada beberapa bangsawan yang memang menentang peraturan raja dan ingin menguasai suatu kota seperti Astrantia, terus Dahlia dan lain-lain. Dan pelakunya itu adalah orang-orang yang pernah sama si Kenichi kalahkan. Amara sebagai seorang ratu tentunya berterima kasih karena sudah banyak membantunya. ができた。感謝しておるぞ。この人本当に超怖え。 Dengan begitu semuanya telah usai, Kenichi akhirnya mendapatkan gelar Baron dan dia diberikan tanah di sekitar tempat yang pernah dia huni sebelumnya. Dan juga dia sekarang bukan orang biasa lagi, melainkan jadi diberikan gelar bangsawan. Habis itu, dia melakukan perjalanan lagi menggunakan mobil elf. Karena di situ, si Lilith dan pelayannya ikut sama si Kenichi. Walaupun awalnya Lilith rada merengek kepada raja,
dan bilang kalau dia tidak ikut, dia akan keluar dari keluarga kerajaan. Habis diancam seperti itu barulah diizinkan. Dan dianggap sebagai pemantauan terhadap si Kenichi. Takut dia jadi anti kerajaan nantinya. Walaupun pada awalnya si ratu yang pengen ikut. Pada akhirnya malah anaknya. Di jalan dia bertemu orang yang pertama kali dia kenal, yakni Shijo, sang pedagang. Dia kaget karena si Kenichi udah menjadi bangsawan dan juga kini orangnya semakin banyak. Habis ngobrol, mereka berdua lanjut kembali. Lalu kehidupan normalnya si Kenichi baru akan dimulai. これから本当のスローライフが始まるんだ。 Di tengah jalan pas lagi makan malam si Lily tahu akan mayones. Seketika bikin si Kenichi keinget orang yang bisa ngalahin naga menggunakan mayones. Dia belum ketemu sama orang itu. Di sisi yang lain di sebuah tempat ada pedagang yang menggunakan mayones dalam dagangannya. Dan anime ini pun tiba-tiba selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila kalian suka dengan anime ini, silakan like yang sebanyak-banyaknya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat atau yang lainnya, dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.